Pengerahan kapal induk AS USS Abraham Lincoln ke dekat perairan Iran memicu pertanyaan besar tentang seberapa kuat benteng langit Teheran. Amerika Serikat dengan kekuatan udara paling mematikannya terus menebar ancaman, sementara Iran dengan rudal balistik dan perisai udara berlapisnya pede menghadapi gertakan Donald Trump. Tapi di balik itu semua, Teheran punya sistem pertahanan udara yang didominasi oleh teknologi Rusia dan pengaruh Cina. Jika konflik pecah dalam waktu dekat, mampukah perisai Cina-Rusia menahan gempuran jet tempur Amerika? Simak selengkapnya dalam video berikut. Iran dengan kekuatan udara terbatasnya sadar diri menguasai langit melawan jet tempur AS adalah misi yang hampir mustahil. Melansir di International Interest, alih-alih duel melawan jet-jet tempur siluman AS, Iran mencegah serangan Washington melalui sebuah langkah taktis. Doktrin Iran tidak fokus pada menghentikan akses jet-jet tempur memasuki areanya, melainkan menaikkan harga tiket masuk ke wilayah kekuasaannya. Mereka ingin membuat setiap serangan pasukan menjadi sangat rumit, lama, dan mahal bagi musuh. Untuk menjalankan misi ini, Iran memasang pagar berlapis. Di lini terdepan, mereka punya S-300 kiriman Rusia yang merupakan predator ketinggian tinggi tapi menjadi ancaman serius bagi pesawat non-siluman. Karena jumlahnya yang terbatas, S-300 akan diprioritaskan untuk berjaga di dekat lokasi-lokasi penting. Di samping itu berdiri Bavar 373, kebanggaan lokal Iran yang diklaim sebagai S-300 versi Teheran. Sistem ini mengeklaim kemampuannya yang mampu menyerang jarak jauh. Masih dalam sumber yang sama, untuk perlindungan pertahanan jarak dekat, Iran mengandalkan sistem lama buatan Uni Soviet dan Cina. Meski sistem itu sudah tua, mereka menerima peningkatan buatan dari dalam negeri sehingga meningkatkan daya tahannya. Karena jaraknya yang pendek, sistem ini digunakan untuk melindungi lokasi radar, baterai rudal, dan pusat komando Iran. Namun di balik lapisan rudal itu, ada celah lebar karena mereka belum punya otak secerdas sistem pertahanan udara barat. Jaringan mereka sangat rawan terkena serangan cyber, gangguan elektronik, hingga bom kinetik yang menargetkan pusat komando. Melihat kekuatan Cina-Rusia, Iran bisa saja menjatuhkan pesawat AS yang memasuki wilayah kedaulatannya, tapi terbatas. Jika Iran harus menghadapi jet siluman dan operasi penindasan pertahanan udara dari AS secara terus-menerus, mungkin Teheran bisa jadi tidak akan bertahan lama. Sehingga perisai udara yang dibangun dari campuran teknologi Rusia dan Cina ini lebih berfungsi sebagai alat gertakan untuk membuat AS berpikir dua kali sebelum menyerang. Militer sudah bersiaga dan AS siap menyerang. Namun Washington putar haluan dan setuju untuk melakukan negosiasi nuklir dengan lawannya di Muscat, Oman pada 6 Februari 2026 lalu. Laporan dari CNN Internasional mengungkap, meja perundingan di Oman kali ini menghadirkan wajah-wajah kunci. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, didampingi pejabat tinggi Iran lainnya. Sementara di sisi Amerika, terlihat utusan khusus Steve Witkoff bersama Jared Kushner, sosok yang dikenal punya pengaruh besar di lingkaran dalam Donald Trump. Meski secara resmi pembicaraan ini dimediasi oleh diplomat senior Oman, Badar al-Busaidi, namun atmosfernya terasa berbeda. Araghchi mengaku bahwa meski formatnya tidak langsung, Iran menegaskan jika AS menunjukkan niat serius dan kepercayaan bisa dibangun, mereka siap membuka pintu untuk dialog langsung yang lebih dalam. Dari perundingan ini, Teheran dan Washington sebenarnya sedang mencoba mencari jalan tengah.
Tapi Washington tetap dengan tekadnya ingin mengerem aktivitas program nuklir Iran, sementara Teheran menuntut sanksi dicabut. Karena diskusi masih alot, maka kedua pihak sepakat untuk mengadakan diskusi lanjutan pada putaran berikutnya. 2 hari setelah perundingan, Minggu 8 Februari 2026, Menlu Abbas Araghchi baru saja mengirim pesan yang sangat dingin kepada seluruh dunia. Mengutip Wion News, Araghchi menegaskan sekalipun perang dipaksakan, pihaknya tidak akan menghentikan pengayaan nuklir. Iran secara langsung menyatakan kehadiran militer AS yang semakin kuat di pintu gerbang Teheran tidak akan mengubah ambisi nuklirnya. Justru jika AS menyerang, maka Iran punya alasan yang sah untuk memacu nuklir hingga ke level senjata. چرا ما این مقدار اصرار بر غنی‌سازی کردیم و می‌کنیم و حاضر نیستیم ازش بگذریم ولو اینکه جنگ به ما تحمیل بشه؟ چون کسی حق نداره به ما بگه که چه باید داشته باشیم و چه نباید داشته باشیم. این بر اساس اصل نفی سلطه هست. من حقم هست که غنی‌سازی بکنم طبق قانون. به خودم مربوطه که این حق رو اجرا بکنم یا نکنم. Pertahanan udara Cina-Rusia hanyalah tabir di lapisan luar kedaulatan Iran. Jantung pertahanan Iran sebenarnya adalah tekad mereka soal nuklir dan ketidaktakutannya pada eskalasi. Mampukah Iran tetap bertahan di tengah gejolak yang semakin meningkat di kawasan Timur Tengah? Pantau terus perkembangan konflik ini hanya di YouTube Kompas.com.